selling is no different than making love. Artinya, bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan, pasangan kita puaskan, pasti jualan. Halo Happy People, hari ini spesial banget. Ini podcast yang mendadak banget. Kita nggak ada plan podcast ini. Cuma kebetulan teman baik kita baru datang ke Bandung. Lagi ada di Bandung tepatnya. Selama ini susah banget dicari dan dia ada di Bandung. Mari kita todong, kita mendengar cerita dia. Menarik sekali perjalanan kehidupan dia yang mungkin kita bisa pelajarin. Oke, selamat mendengarkan. Welcome, Mr. Roni Mongkar. Oke, Pak Handi, kabar? makasih. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Teman-teman, ini namanya Roni Mongkar. Halo. Hari ini dia berprofesi sebagai konsultan properti, ya kan Om? Siap. Ya kan. Umur sudah tua, tapi makanya kita panggil dia Om. Ya nggak deng. Dia masih muda banget. Teman-teman kalau lihat dia secara aslinya, dia lebih muda, lebih gaul, lebih funky dibanding. Oke, Om Roni, apa kabar? Siap, luar biasa. Kapan nyampe Bandung? Tadi pagi jam 9. Waduh, jam 9 nyampe Bandung langsung ke sini ya? Yes. Aduh, thank you. Berapa lama di Bandung, Om? Rencana sampai besok. Besok pagi, siang? Sore malam mungkin. Balik ke Jakarta. Ya. Om Ron ini bukan orang Bandung. Dia di Jakarta, jadi dia pulang pergi Bandung, tapi itu pun jarang sekali. Jadi ini benar-benar an honor ya. Ya, thank you. Thank you banyak loh ya. Pandi. Om, saya mau gali-gali perjalanan kehidupan Om Ron ini. Siap. Ya kan? Om Ron itu teman-teman hari ini dia udah dari marketing sampai CEO udah jalan ya Om. Siap. Oke. Om, mulai kapan Om di properti? Saya di properti tepatnya 94. 94. Ya. Orang-orang yang nonton podcast kayaknya belum pada lahir. Itu zaman milenial. Saya udah kolonial. Iya. 94 tuh ya. Lu masuk properti. Yes. Before-nya lu? Dari jualan panci. Oh, before-nya lu di panci dulu? Pernah panci, pernah jual parfum, pernah jual macam-macam deh. Gitu-gitu. Pernah juga bikin reksadana. Ya. Sebelum ke properti? Sebelum di properti. Pernah di pabrik gelas. Banyak macam-macam. Seru nih Om. Cerita dong. Pokoknya sales terus. Lu pabrik gelas posisi apa? Waktu itu vice president. Oh, udah vice president waktu lu keluar. Pegang salesnya khususnya. Ya. Sebelum ke properti kan? Yes. Oke, lu di mana lagi tadi? Parfum? Vice president. Sales juga? Sales. Oh, dunia lu emang sales ya? Memang dunia sales. MLM? MLM, yang parfum itu MLM. Oh, yang salah panci? satu MLM. Panci MLM. Itu? Panci nggak, direct sales. Itu? Lebih ke direct sales. Pegang apa? Sampai terakhir national sales manager. Sales juga? Sales. Oke. Jadi lu di sales semua pengalaman, yes. Terus pindah ke agent ya? Pernah nggak lama di agensi pernah. Agensi properti. Sebelum jadi waktu itu jadi ceritanya setelah melanglang buana di properti, ya dari saya pertama di Bekasi sebetulnya kalau yang jadi agent tuh sesudah lu di properti sekian lama. Nah tahan dulu Om. Oke. Kita balik dulu ke yang lu jadi VP di gelas. Iya Mas, bener kan gelas kan? Lu VP di parfum, direct sale, panci dan segala macam. Lu masuk ke dunia properti dong? Yes. Masuk ke dunia properti awalnya jadi sales atau gimana Om? Jadi waktu itu sebenarnya beberapa kali tawaran dari guru saya, ya, seorang mentor yang saya hormati, beliau bernama Budianto Andreas Nawawi. Wow. Beliau yang mengajak saya beberapa kali ke properti. Karena dulu pernah sama-sama di panci. Sebenarnya. Orang panci. Orang panci semua ke properti nih. Oke. Nah, beliau ajak saya waktu itu ke Lipo Group. Ya, karena Lipo sedang berkembang membuat agency. Lipo Club. Quote and quote LLC, Lipo Land Club. Saya beberapa kali diajak beliau, tapi saya berpikir gimana ya?
jualan panci terus jualan rumah kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Oh. Ya di diri saya tuh punya kekhawatiran itu, merasa bahwa kok gue di dunia panci langsung ke properti kayaknya nggak mungkin. Dari jualan yang biasa. Oh, lu masih mikir gitu. Meskipun Pak Andreas itu udah di Lipo. Sudah. Beliau yang pertama kali membuat Lipo itu berhasil dengan konsep Lipoland. Lipolandnya waktu lu belum masuk, Pak Andreas sudah jalan. Sudah berhasil. Akhirnya kan? jalan, berhasil. Nah, kenapa lu nggak pede dong? Kan lu temen lu sesama panci sudah berhasil. Yes. Nah, akhirnya cerita itu, konsep itu akhirnya saya jalani. Disitulah properti pertama saya. Oh, akhirnya lu masuk juga? Ya, saya bikin waktu itu di Prima Harapan Regency di Bekasi Barat. Ada 150 hektar Prima Harapan Regency. Beliau ini satu perusahaan properti yang juga punya building material. Pak Andreas juga yang sebetulnya ajak saya ke sana. Nah, jadi di sana akhirnya saya pilih properti karena konsepnya properti kan bertumbuh terus berkembang. Di luar kalau di building material kan kita handle-nya orang-orang yang sama dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita saya pilih properti, langsung posisinya waktu itu GM. Pegang Bekasi Barat, ada satu proyek 150 hektar waktu itu. Wow, gede dong. Dan singkat cerita, konsep panci, konsepnya Pak Andreas juga saya pakai, Lipoland sebenarnya. Ya. Itu sesudah lu di Lipoland? Belum, justru. Oh, belum masuk Lipoland? Belum. Oh, justru. Lu malah ke tempat lain dulu? Jadi saya bikin persis, saya jiplak yang Pak Andreas bikin di tempat itu. Jadi saya bermula dengan sales yang ada 5 orang, and then saya rekrut teman-teman yang anak panci lagi. Di panci lagi, ya, ibu, asuransi, panci semua. By the way, jadi kalian yang di panci, ini momentum yang bagus untuk masuk properti. Jadi dari teman-teman perpancian, dari teman-teman permobilan, ya sales mobil banyak. Asuransi. Oh, lu rekrutin semua? Rekrutin. Teman-teman dari multi level, direct sales saya rekrutin di situ. Dan mereka saya rekrut menjadi tim leader waktu itu. Ya, tim leader, saya bermain dengan pola 5. Ya, satu leader itu rekrut 5 orang. Wow, ini menarik ilmu nih. Ya. Gimana Om? Satu orang? Give me 5. Oke. Jadi saya rekrut 50 orang. Tim leader. Satu tim leader itu rekrut 5 orang. Jadi terbentuk 50 plus 250 jadi 300. Angka 300 saya pakai. Spartan. Ya, yes. Ya kan dengan balance dan sebagainya, palang konsepnya. Nah, itu saya belajar banyak dari Pak Andreas konsep itu, teman-teman. Dan ternyata puji Tuhan, alhamdulillah konsep itu berhasil. Ya, dengan 50 awalnya tim leader, ada 300 orang akhirnya kita rekrut. Singkat cerita, dari orang yang tidak pernah jualan properti, saya siapin itu kira-kira 2,5 bulan. Untuk apa? Bikin konsepnya? Bikin konsep dan lain sebagainya, rekrut dari mulai rekrut tuh, dari mulai rekrut, training dan lain sebagainya, every day. Wah, memang luar biasa ya, kerja keras di situ. Padahal lu belum pernah di properti sama sekali. Bayangin, satu waktu saya ajak member atau saya sebutnya member waktu itu, ya member ke lokasi, lihat lokasi. Ada satu member mungkin yang sudah biasa di properti, tanya saya. Ada satu pertanyaan yang saya ingat sekali dan saya nggak bisa jawab. Apa tuh? Pak, pel banjirnya ini berapa meter ya? Pel banjir, apa nih pel banjir? Makhluk apa ini pel banjir? Karena lu belum pernah kan? Belum pernah. Saya langsung tendang itu direktur teknik saya namanya Pak Karol. Pak Karol kalau ingat ini pasti ketawa, saya tendang kaki, jawab. Padahal lu GM. Padahal gue GM, dia direktur. Iya. Dia karena nggak ngerti. Tapi akhirnya Pak Karol jelaskan dan lain sebagainya, ya akhirnya terjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan singkat cerita 2,5 bulan, awalnya kita bikin member gathering gitu di Mandarin, saya ingat sekali waktu itu. Dan kemudian setelah itu terkumpul 300 orang, kita jualan di Shangri-La Hotel waktu itu kita launching. Ya, 94 itu, dan puji Tuhan terjual total 489 unit. Gila, sehari? Yes. Wow. Yes. 400 sehari? Yes. Tahun? 94. Amazing. Sebenarnya kalau kita melihat teman-teman sekalian, ya inilah yang disebut dengan numbers. Saya belajar sekali lagi. Saya hormat sekali dengan Pak Budianto Andreas, beliau yang ajarin saya. Itu benar-benar guru lu ya? Benar-benar guru, teman, sahabat, bapak, ulama saya, lengkap. Jati dirinya beliau. Kalau Pak Andreas nonton, lu mau bilang apa tuh? Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong lo ya? Gak bisa ngomong ya? Oke. Dan di situ saya belajar ya,
bahwa setelah kalau kita hitung di situ dari 489 unit, 189 unitnya saya jualan lewat referensi. Waktu itu saya bilang sama bos saya, kumpulin teman-teman yang ada, ya kontraktor, teman-teman beliau ya yang ada di kelas beliau. Singkat cerita kumpul, terjual dari datang waktu itu sekitar 17 orang, 189 unit. 17 orang beli 180? Yes. Wah cakep dong, satu unit beli berapa? Satu orang beli berapa unit dong? Ya 20 dan sebagainya. Wih enak banget. Nah itu konsep yang saya bawa. Mantap. Jadi bagaimana kita bisa menjual teman-teman sekalian kalau kita punya produk baru, owner itu dilibatkan di situ. Ya. Jadi itu teman-temannya owner sebetulnya. Dan beli juga karena nggak enak. Dan beli karena ya saya cuma bilang sama owner saya waktu itu, Pak Budianto Totong, Pak Teddy almarhum, Pak Sasra juga almarhum. Beliau saya cuma bilang ngomongnya cuma simple aja, ini produk OE punya. Dah gitu cukup. Dah cukup. Ya. Waktu itu masih zaman pakai flip chart. Ya. Belum ada nih begini. Belum ada proyektor. Belum ada. Ya, pakai flip chart, pakai fotokopi. Ya, beda zaman ya. Beda zaman. Beda zaman. Malum. Okay. Kolonial. Iya. Jadi teman-teman sekalian di situ ternyata hasilnya maksimal ya. Satu orang beli ada 20, ada yang beli satu blok dan lain sebagainya. Wow. Akhirnya singkat cerita 189 unit itu terjual. Hari itu juga. Referensi. Ya, referensi. Jadi sekali lagi teman-teman, referensi itu penting sekali. Yang kedua setelah itu kumpul yang tadi, member ada 300 orang. Kalau kita kalkulasi sebetulnya satu orang cuma jual satu. Karena 300 orang jual 300 unit. Yeah. Secara prinsip numbers itu sekali lagi sangat menarik dan memegang peranan. Jadi teman-teman kalau punya klub, kalau punya members, kalau punya anggota banyak, itu probability-nya pasti lebih tinggi. Ya setuju dengan Pak Andi, bikin terus ya. Saya lihat rekrutmen yang jalan terus, dan memang itu teman-teman sekalian akan membuat satu kelompok itu menjualnya dengan lebih mudah. Karena banyak yang ikutan di sana, saling share gitu di situ. Nah, singkat cerita 489 unit terjual saat itu. Gila, satu malam doang. Satu malam di mana ya puji Tuhan, alhamdulillah bahwa dengan belum punya pengalaman properti, tapi kita mau jalani dengan hati yang sungguh, akhirnya sih jadi. Iya, dijual sama tukang panci. Yes. Yang nggak punya pengalaman di properti, teman-teman, yang sok tahu di properti gitu kan? Iya. Karena waktu saya ingat sekali waktu Pak Karol ajak saya keliling, saya lihat waktu itu kalau nggak salah namanya perumahannya Harapan Indah. Rumahnya gentengnya biru. Saya tanya, Pak, kok ada genteng biru? saking bodohnya itu. Jadi modal lu modal sok pede. Modal nekat sebenarnya. Tapi 489 unit. Yes. Itu berbekas ya Om, lu sampai sangat tahu berbekas. detailnya. Sangat berbekas. Dari situ lu langsung diajak Pak AN ke sana? Belum. Setelah itu saya sempat 3 tahun di situ. Ya setelah berhasil di Bekasi. Terus kita jual lagi ada Taman Cipulir waktu itu. Grup yang sama? Grup yang sama, Prima Group ya. Kita akhirnya buat nama. Kemudian kita jualan di Cirende, jualan di Prima Bintara, Pecah Kulit Center dan lain sebagainya. Ya lumayan tuh. Ya jualan di 80 unit, sekian unit. Dengan konsep yang mirip-mirip kita bikin. Akhirnya Prima Group ini berkembang dengan lebih cepat sebenarnya. Dari sisi revenue penjualan ya, karena yang biasanya jual 5-10 unit per bulan jualan bang sekaligus gitu. Dan waktu itu model klub begitu belum banyak ya Om? Belum banyak. Jadi ketika kalau masuk market langsung bisa keambil. Yes. Kalau hari ini yang model klub udah banyak kan Om? Banyak. Rata-rata pakai ya. Yes. Tetapi tinggal satu sih sebetulnya, teman-teman yang mau bikin klub harus benar-benar punya hati, ya jiwanya memang betul-betul ada di situ, siap untuk melayani. Karena klub itu nggak gampang, Pak. Beda dengan direct sales dan sebagainya. Karena dengan konsep klub itu si manajer, si leader itu harus punya hati untuk melayani sebenarnya. Iya. Jadi situ yang nggak gampangnya. Ya. Nah teman-teman menarik banget. Kenapa hari ini Roni Mongkar atau Om atau Bapak terserahlah, ini CEO yang gaul. Ya, di Bandung panggil Kang cukup. Ya Kang gitu kan. Katanya Kiara Condong. Apa tuh? Aki-aki rasa berondong. By the way, dia sudah aki-aki karena baru punya cucu. Bulan apa lu punya cucu? November kemarin. Ya, gitu kan. Teman-teman, waktu saya ditelepon sama Roni Mongkar, Om, lu telepon gua, CEO, waduh, kesannya teh gimana gitu. Tapi ketika ketemu, waduh, gaul juga nih. Ya. Aki-aki yang satu ini gaul juga. Funky. Nah, teman-teman yang menarik dari Pak Roni ini, makanya kenapa kita ajak podcast, karena pengalaman dia tuh di primary benar-benar
apa ya, dalam banget. Berbagai sektor dia udah masukin di sell, di business development lu pernah juga kan. Pegang sebagai CEO juga lu pernah juga. Jadi ini benar-benar kita mau belajar banyak. Nggak semua orang yang berhasil dari sales ke manajemen. Karena Ya. sales dan manajemen dua hal yang sangat-sangat Ya. berbeda sekali. Ya. Oke, Om, lanjut lagi Om. Lu dari Prima 3 tahun, and then Saya sempat ditarik ke Texmaco waktu itu untuk bikin reksadana. lah nggak nyambung kan tuh Om? Ya, itulah luar biasanya Romo. Hmm. Nah di sana presidennya minta saya karena dia mencari waktu itu orang memang punya background lipo karena Lu pernah belum, di LLC. lu kan belum masuk Lipo? Belum masuk lipo. Ah, Nah lucu kan? ah. Nah tapi karena pengalaman yang mirip seperti lipo saya bikin, maka ditariklah di situ bikin disebut dengan reksadana, duit waktu itu, Texmaco Group. Konsepnya mau klub lagi? Mirip seperti itu, karena perlu numbers. Ya jualannya, karena reksadana kan bisa jualan yang parsial gitu ya. Singkat cerita itu nggak lama, baru saya ke Lipoland Club. Oh, balik lagi properti. Baru masuk ke Emang Lipoland darah lu Club. kayaknya berjodoh dengan properti kali ya? Yes, jadi akhirnya kembali ke situ. Lipo Club udah ada? Langsung pegang klub. Udah ada? Udah jalan? Waktu itu sudah jalan kan, sudah sekian tahun. Oh. Nah saya di Prima aja 3 tahun. Oh. Ya kan di situ nggak lama di Texmaco, kemudian saya masuk di Lipoland. Ya. 97 akhir saya masuk Lipoland. 97 Om. Ya. Generasi milenial baru lahir Om. Lu emang udah ketuaan. Nah jadi waktu itu dipercaya pegang klub, baru wah luar biasa pegang klub itu. Ya. Klub baru. Klub baru. Klub baru bikin. Khusus. Waktu itu udah ada berapa klub? 20. Wah gila, udah 20 klub waktu itu? 26 kalau nggak salah. Wih, waktu itu? Yes. Jadi lu tuh klub ke-27 gitu misalkan? Kurang lebih lah waktu itu ya. Saya lupa persis, tapi kurang lebih ada 27 klub waktu zaman saya, waktu awal itu. Gila. Bikin baru dari sewa ruko di Kelapa Gading gitu, yang nggak ada AC, nggak ada apa-apa, betul-betul wow. Kita di situ dididik jadi betul-betul struggle. Project mana itu? Itu saya pegang 3. Saya desain khusus tapi untuk Lipo Karawaci, tapi kemudian sebetulnya dari Lipoland Club boleh jual kemana aja. Jadi ada Bukit Sentul, ada Lipo Cikarang. Waktu itu ada Puncak Resort gitu. Ada Carita Kondominium. Nah jadi boleh jualan semua, tapi saya konsentrasi sebenarnya khusus saya desain atau di bawah Karawaci. Lu bikin klub, lu lakukan pola perekrutan lagi. Yes, baru semua, training baru semua, rekrut sales koordinator namanya waktu itu. Di atasnya ada manajer. Jadi saya punya 8 manajer waktu itu awal. Saya rekrut 8 manajer. Satu manajer rata-rata punya 5 sampai 8 sales. Satu sales kurang lebih punya 50 member. Sales tuh sama member bedanya apa? Kalau dibilang adalah sales itu orang internal. Jadi organik. Ya. Organiknya adalah saya, GM, saya punya manajer 8, satu orang manajer punya 5 sampai 8 sales. Gila ya. Itu organik. Nah di luar itu anorganiknya ya baru si membernya. Saya waktu itu punya dari awalnya Kelapa Gading, ya ruko, nggak ada pakai AC, pasang AC sendiri, pasang telepon sendiri segala macam. Akhirnya singkat cerita, dipercaya saya pegang klub, punya kantor di BRI 2, lantai 27, 300 meter pindah. 300 meter? Yes, jadi kantor klub perjalanan tuh ya, 300 meter. Member lu berapa? Lebih dari, ya hitung aja tadi, 8 kali 5 aja udah berapa? 40 kali 50? 2000. Yes. 2000 ya? 40 kali 50, 2000 betul kan? Bukan 200 kan? Yes, 2000. Wow. Yes. 2000 di klubnya lu doang. Yes. Makanya waktu itu ini luar biasa, memang saya belajar sekali banyak di Lipoland Club. Setiap Sabtu itu kita launching. Launching apa? Produk? Launching produk. Dari 3 produk besar itu, ya, jadi ada Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, Bukit Sentul, semua masing-masing klub jualan. Setiap minggu itu di launching dan mereka sama-sama ambil semua data konsumen, NUP yang ada di semua klub itu? Semua klub. Berarti let's say kalau di klub lu 2000 ya, ada 27 klub, ya anggap sama gitu. Berarti si Lipo Club punya sales force gila dong. Kita kalau meeting banget. Iya. Kita kalau meeting waktu zaman itu, saya karena kebetulan ya dipercaya juga sering jadi MC dan lain sebagainya.
Itu kalau meeting kita di Istora Senayan. Oh ya? Iya bos. Jadi Wah, 2.000, 5.000 orang tuh sesuatu yang biasa sebetulnya. gila ya pada sebanyak Waktu itu. itu. Ya, jadi memang konsep numbers kalau saya bilang ya yang diciptakan oleh Pak Andreas ini dengan Pak Edi Sindoro waktu itu ya beliau Emang ide pimpinan daerah. originalnya mereka berdua ya? Yes, jadi itulah yang membuat Lipoland Club ini berhasil saat itu. Jadi memang Pak Andreas ketemu 2 minggu lalu dengan saya, beliau sampaikan orang itu ada zamannya. Ya, Ya. zaman itu ada orangnya. Jadi Oke. zaman itu orangnya Pak Andreas dengan Oke, Lipoland ini Club. menarik. Sekarang kalau suruh bikin lagi Lipoland Club belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Betul. Even itu Pak Andreas juga. Yes. Karena zaman udah mungkin bergeser. Yes. Beliau sampaikan dengan rendah hati ke saya waktu Ini itu menarik luar biasa. Jadi beliau sampaikan waktu itu zaman itu ada orangnya saya Iya, untuk iya. bikin Lipoland Club. Ya, Sekarang belum tentu. iya. Gitu. Menarik tadi. Tiap zaman ada Ada orangnya. Tiap orang ada Ada zamannya. zamannya. Oh, aduh cakep ini. Sekarang zamannya Cakep, zamannya Pak cakep. Handi. Amin. Kita sekarang hanya di belakang layar nih Iya, sebetulnya. iya, Akan betul. support teman-teman. Kita melihat teman-teman ini yang seusia saya, Pak Andreas, kita lebih kepada endorsement mungkin. Iya, gitu iya. Ya kita akan ngomong sama teman-teman yang berhasil. Oh ini anak muda yang berhasil. Ini luar biasa loh si A ini, gitu ya. Dia berjalan dengan konsep digital. Jualannya begitu bagus sekali teman-teman. Nah kita sebagai yang ya quote and quote punya pengalaman di properti seperti itu, kita tinggal ngomong dengan teman-teman lain. Iya. Pakai ini Om Handi. Om Handi luar biasa. Saya sering loh ngomong di luar. Waduh, Kayak minggu lalu aja saya ngomong sama, kebetulan kita ada meeting dengan Pak Hindarko dari Sumarekon misalnya. Beliau tanya ekonomi dan sebagainya, ngobrol-ngobrol di Bandung, ngobrolnya Jakarta tapi mengenai Bandung. Saya sampaikan luar biasa. Ya waktu itu ketemu juga Pak Priyadi dari ISP Group, ya owner dari ISP dan sebagainya, yang ketemu dengan Pak Ismet dari Sinergi Group kemarin. Lagi ngobrol-ngobrol di situ saya sampaikan, ini salah satu anak muda yang luar biasa di Bandung untuk jualan per bulan sampai 52 M dan lain sebagainya adalah Beyond Property. Aduh, terima kasih Pak Rodi sudah jadi endorsement. Ya kenapa? Karena saya bilang nggak gampang loh. Ya jualan dengan kondisi kemarin seperti itu, di mana semua orang lagi cooling down, ya lu luar biasa. Bisa jual di atas 50 M dalam sekian bulan, konsisten, itu nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Makanya saya pikir teman-teman sekalian, nggak ada salahnya kalau Anda harus datang ke Beyond untuk lihat konsep yang Beyond lakukan sebenarnya. Saya sebenarnya, ini ada yang keliru nih sedikit. Saya kesini juga mau dengar dari Pak Handi cerita mengenai Beyond. Balik lagi Om. Karena mau tidak mau, itu membuat teman-teman lain ya di property agent itu luar biasa. Itu menambah semangat loh. Ya. Teman-teman melihat bahwa properti mulai bangkit. Mulai bangkit. Itu yang kita coba gaungkan sebetulnya. Setuju. Properti mulai bangkit. Ayo, properti mulai bangkit. Betul. Gitu. Dan kerasa Om. Nggak kerasa. Dan memang terbaca dari sekian developer yang lain sekarang di Jakarta dan Jabodetabek mulai jualan terus. Dan cukup baik jualannya. Nah Om, kembali ke lu waktu itu pegang 2000-an member gitu kan. Lu berapa lama lo? Saya di Lipo nggak lama lah, hampir 10 tahun. Gila, 10 tahun ya. 10 tahun lu bareng-bareng sama Lipo. 9 tahunan lah hampirnya. Ya, lu banyak sampai banget. Akhirnya terakhir 3 tahun terakhir saya waktu itu dipercaya Pak James pegang satu project beliau di Makassar awalnya. Oh, lu udah nggak pegang klub lagi? Masih pegang klub. Waktu itu masih pegang klub, and then dipercaya dikirim ke Makassar untuk pegang ada namanya GTC Mall. Jadi jualan mall di Makassar. Oh. Okay. Jualan mall di satu kompleks besar Lipo punya, itu ada disebut dengan Tanjung Bunga. Nah, Tanjung Bunga itu di dalamnya ada 13,5 hektar, kita bikin mall. Nah, saya menjadi sales director waktu itu untuk jualan mall itu. Naik nih. Naik satu step dari GM ke jadi sales director. Oke. Ya, puji Tuhan bahwa beliau mempercayakan itu kepada saya, dan akhirnya singkat cerita puji Tuhan bisa cukup berhasil jualan di sana. Saya kirim waktu itu 200 orang member dari Jakarta, sales dan member. 200 orang berangkat. Yang jualan di sana anak-anak lu dari Jakarta dikerahin? Saya kerahkan 200 orang berangkat ke sana, selain rekrutmen juga di daerah. Kita juga punya orang-orang daerah, kita blend di sana dan jualan. Dan alhamdulillah sih, puji Tuhan 500-an unit waktu itu terjual. Tahun berapa itu?
2002. Lagi booming mall. Sedang booming mall Ya, kan? Di kan mana-mana Lipo mall. kan mulai jual terus mall. Hmm. Ya dari Serpong, kemudian saya di Makassar. Setelah itu masuk, saya lupa persis urutannya. Depok, Kerawang, Medan, dan lain sebagainya. Ya, nah teman-teman, emang yang menarik, yang saya harus belajar banyak dari Bapak satu ini, tadi teman-teman dengar ya, ada sekian ribu marketing atau agent atau apapun lah yang disebut, member mungkin ya disebut. Berarti kan kompetisi ketat sekali. Ya. Yang rontok tuh banyak kan Om? Pasti. Nah ini one of yang berhasil survive, berarti ya lumayan lah, fighting spirit lu berarti keren banget pada masa itu ya. Thank you. Lu masuk sales director 3 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu dipercaya untuk menjadi marketing director di Tanjung Bunga. Jadi di hall-nya, GMTDC. bukan hanya di mall. Bukan hanya mall, tapi masuk ke developernya. Hmm. Nah di developer itu, karena itu adalah TBK company, akhirnya nama saya ada di bursa tuh. Pertama nama ada di bursa menjadi marketing director di situ. Oke, sales director, marketing director. Yes, 2 tahun sempat di sana. Dan kemudian saya ditarik satu grup besar di Jakarta, Arta Graha waktu itu. Ya, saya keluar dari Lipo, mencoba di 9 naga yang lain. Ya, selain ini gitu kan. Dan akhirnya di sana nggak terlalu lama, hampir setahun. Saya kemudian waktu dari situ saya pegang di Gapura Prima, pegang Belesa. Jadi apa tuh? Direktur marketing. Oh, masih di dunia. Oh, udah masuk marketing nih. Ya, udah masuk marketing. Nggak hanya sales dong. Yes. Oke. Ya, jadi marketing di situ, direktur marketing pegang Belesa, apartemen yang di Pondok. Hanya Belesa doang. Belesa. Jadi ada berapa tower. Ya. Nah, dari situ kemudian saya ke Sahid Sudirman Residence. Properti lagi. Berarti lu udah mulai properti terus nih, Bro? Yes. Jadi di situ itu cikal bakal juga saya pegang satu project yang nggak gampang, challenge-nya luar biasa. Karena itu berubah dari yang tadinya office tower menjadi residensial. Itu lo pegang posisi apa lo di situ? Waktu itu sales director. Bukan. Saya waktu itu VP. Oh, udah ke VP sekarang. VP, jadi ya bermainlah di area itulah. Ya, gitu ya. VP-nya sales atau sales. Oh, masih tetap dunia lu sales. Pokoknya sales gitu ya. Marketing ada bagiannya juga di situ karena promotion di bawah kita kan sama-sama. Nah, waktu itu ada Ibu Sisil, atasan saya, anaknya Pak Hendro. Ya, saya backup beliau di situ. Nah, dari situ kemudian saya ditarik Modern Land. Lu project nama-nama besar semua loh. Nah, di Modern Land karena itu TBK, akhirnya di situ juga dipercaya Marcel juga, jadi marketing and sales juga, director. Oke. Sempat di situ 3 tahun. Gitu kan. Nah, 3 tahun di sana baru kemudian saya pegang buat property agent. Oh, lu sempat juga property agent. Pernah punya property agent. Namanya Retika Property. Oke. Sempat. Nah, karena situasi Jakarta akhirnya cukup padat dan sebagainya. Ya, setuju. Istri saya juga orang Toraja, kita ketemu di Makassar. Singkat cerita kita kembali ke Makassar. Oh, lu balik ke Makassar? Ya. 2010 saya kembali ke Makassar sampai 2017. Ngapain? Pegang properti lagi di sana. Properti lagi. Oke, lu udah ketagihan di properti kali ya, Bro ya. Nah, di Makassar itu ada 9-10 titik saya pegang. Nah, disitulah saya juga belajar mengenai business development. Oh, nah sekarang lo mulai masuk ke business development. Jadi bukan saja marketing and sales, tapi juga ada bisnisnya. Gimana ngerat kemudian belajar juga technical dan lain sebagainya, semua lah lengkap di situ belajar. Dan 7 tahun di sana, kemudian saya ke Bandung. 7 tahun lu di Makassar? Yes. Wih, makanya darah dia panas. Jangan dekat-dekat dia. Makanya perlu cari Bandung. Iya. Adem. Lu masuk ke Bandung, lu pegang jadi CEO di Bandung ya. Bandung. Oke. Nah, sekarang teman-teman Rally Mongkar lebih berprofesi sebagai konsultan properti, ya kan? Karena dengan segudang pengalaman yang tadi kita udah dengar dari pegang klub, sales, marketing, business development, sampai CEO dengan segudang ilmu dan kebijaksanaan dia, makanya dia mulai membantu bagi mereka developer-developer yang butuh dibantu untuk running projectnya. Begitu ya Om ya? Ya, betul. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang developer dan segala macam yang butuh konsultasi ngobrol-ngobrol sama
Om Roni Mongkar boleh dong? Boleh. Ya. Manajer saya Pak Handi. Iya. Jadi silakan hubungi Pak Handi. Pokoknya enggak. Langsung teman-teman bisa di sini ya. Nanti nomor teleponnya akan ada di bawah ini. Nanti teman-teman bisa dengarlah cerita. Roni Mongkar gratis kok. Cukup dengan kopi aja. Enggak ya, Bro? Nah, Om, lanjut lagi, Om. Siap. Lu udah nih, semua perjalanan kehidupan lu udah nih kebanyakan di sales dan di properti. Kenapa, Om? Satu waktu setelah saya belajar juga di technical, ya bagaimana membangun unit rumah yang ternyata di dalamnya itu mengandung satu konsep yang luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, satu unit rumah itu kita bangun dengan cara konvensional, kita perlu 4 tukang 6 buruh. Jadi ada 10 orang kerja di sana untuk bangun satu unit rumah. Kurang lebih konsepnya gitu. Awal saya mendapatkan visi ini gitu ya. Jadi dalam satu unit rumah ada 10 orang kerja di sana, ya 4 tukang 6 buruh tadi, ya. Kalau satu unit rumah saat itu dibangun rata-rata itu kurang lebih 10 bulan. Jadi ada 10 tenaga kerja bekerja selama 10 bulan di satu unit rumah itu. Dapat income. Ya. Nah, 10 orang itu tadi punya istri 1 aja, jangan 2, ya, anak 2. Berarti ada 40 kepala hidup selama 10 bulan karena satu unit rumah. Ya. Clear ya? Kalau kita bisa berhasil, saya berhasil jual 10 unit rumah, teman-teman sekalian ya, Anda luar biasa para sales. Kita berhasil jual 10 unit rumah 1 bulan, maka 10 kali 40, ada 400 orang akan hidup selama 10 bulan pada saat Anda jual 10 unit rumah tadi. Ya. Jadi secara moral obligation kita ada di situ, Pak. Jadi Om Handi bisa lihat ya, kalau kita berhasil jualan 100 unit, Om Handi di sini Beyond jualan puluhan unit. Ada satu moral di dalamnya, Pak. Kita menjadi pahlawan yang tidak terlihat sebenarnya. Ya. Kita bisa menghidupi orang-orang dengan hasil usaha kita jualan rumah tadi. Ada sekian banyak orang itu hidup di dalamnya. Ya. Itu posisi yang sangat luar biasa. Ya, itu yang direct loh, Pak. 10 orang yang bekerja. Properti sendiri itu mengandung 174 bisnis lainnya yang ada korelasinya dengan si satu unit rumah itu tadi. Bayangin, ada 174 bisnis lain yang hidup. Berapa banyak orang yang hidup di situ. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai marketing, sebagai sales property, ya kita harus bangga dengan sikap ini. Itu yang membuat saya tetap ada di properti. Wow, karena jadi, bukan sekedar duitnya, lu bukan sekedar duitnya, nolongin masa depan banyak orang. Yes, jadi kita bersama-sama membantu pemerintah ada di dalamnya untuk membuat masyarakat itu yang ada dengan kita bisa memberikan berkat juga untuk mereka. Belum anak-anak yang ada di keluarga itu bisa bayar sekolah, one day jadi apa? Kan karena salah satunya karena ini. Karena jualan properti dan membangun properti. Oleh karena itu memang kita dorong terus pemerintah melakukan pembangunan di semua sisi, di semua area. Kenapa? Karena ini memang ada satu kesempatan untuk kita juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ya, juga kalau properti itu hidup bertumbuh di satu area, pasti area itu sebetulnya juga akan berkembang. Ya, setuju. Ya, ada orang yang nanti bisa bekerja di sana. Setuju. Ya, menjadi awalnya tukang, buruh dan lain sebagainya. Setelah unit itu jadi pun sebetulnya tetap masih bisa ada bisnis di dalamnya. Menjadi satpam, menjadi tenaga kerja harian di sana dan sebagainya, tukang taman dan sebagainya. Jadi di mana properti dibangun sebetulnya itu akan ada kehidupan di area-area tersebut. Dan kehidupan itu terbentuk salah satunya karena ada orang-orang seperti kita ya. Yes, karena kita yang jual propertinya. Gitu kalau nggak dijual nggak ada pembangunan. Jadi kita pahlawan juga dong. Yes, jadi salut pada teman-teman semua. Ya, Pak Handi khususnya membawa Beyond begitu luar biasa. Amin. Ayo terus berkembang karena disitulah kita bisa membangun negeri. Ya, Om, kalau lu kan udah sekian tahun nih, berarti dari 93 sampai sekarang 20 tahun lebih ya? 25 tahun ada ya? Ya, lebih ya? 30 tahun kayaknya ada ya? Hampir. Iya ya, 93, ini 2021 ya? Yes. Ya, jadi teman-teman, jadi kalau yang mau ngobrol sama dia, wisdomnya udah kencang tadi, denger kan? Nasihatnya, wah keren. Nggak semua orang punya pemikiran seperti itu. Yes, itu yang saya sering sampaikan pada teman-teman sales. Jadi jualan itu bukan karena hanya komisi. No. Ya, komisi itu adalah sebab akibat. Kalau jualan pasti dapat komisinya. Tapi ada sesuatu di luar itu yang kita bisa tadi dengan ceritaan itu.
kalau kalian teman-teman sekalian bisa melihat situasi tadi, ayo kita belajar lihat itunya, ya konsep tadi bahwa dengan menjual satu unit maka kita berhasil membuat orang lain juga bekerja mendapatkan Ya, blessing buat yang sesuatu. lain. Yes, gitu. Itunya yang sebetulnya dilihat. Kalau Menarik. hasil duit pasti akan dapat setiap kali kita jual. Ya. Menarik. Ide itu menarik. Kan Yes. semua orang punya pemahaman Yes, kayak lu. jadi di sininya clear. Jadi pada saat nanti kita melayani, ya, sehingga saya sering kali ngomong sama teman-teman sales, selling is no different than making love. Oh, apa nih? Ini gimana Ya, nih? jadi menjual itu sama dengan bercinta. Oke. Oke, kalau lu bercinta gimana sih? Saya nggak bisa ngomong. Oke, ini kita belajar, teman-teman yang sudah menikah tentu akan tahu ini. Selling apa lu, Om? Selling is no different than making love. Nah, Jadi Oke. jualan itu sama dengan bercinta kira-kira. So, bercinta itu kan sebetulnya kegiatan yang baik, kegiatan yang suci. oh ya? Kalau tidak dilakukan dengan embel-embel yang nakal gitu ya. Oke. Kalau itu dilakukan suami istri yang sah dan lain sebagainya, ya. Gua masih 16 tahun, Om. Tahun. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita punya satu konsep di situ bahwa kalau kita bercinta itu kita melakukan satu kegiatan di mana kita memuaskan pasangan, right? Oke. Betul nggak? Ya. Kalau Anda bercinta itu mau menang sendiri, ya, Anda nggak akan hargai pasangan Anda. Ya. Jangankan bercinta, pada saat kita waktu itu pacaran aja, betul? Pada saat kita pacaran, kita siap-siap kan, yang cowok dari rumah itu ya mandi dulu, pakai perfume dan lain sebagainya. Yang cewek di rumah nungguin, gitu kan, mandi dulu, pasti rapi, wangi dan sebagainya. Ketemu, itu belum married. Pada saat married, ya banyak kita tahu ada satu kegiatan yang disebut dengan foreplay dan lain sebagainya, gitu ya. Waduh, berat nih kali. Podcast kali ini agak berat. Nah, Tolong dengarkan baik-baik. kalau kita bercinta, contoh ya, kita pria dari luar gitu ya, Oke. dengan capeknya, dengan baunya dari luar dan lain sebagainya gitu ya, sampai di rumah, and then kita langsung masuk kamar and then bercinta sama istri, pasti nggak happy, harus mandi dulu lah dan sebagainya. Istri juga begitu di rumah, ya, habis masak bau bawang, pakai daster bolong gitu kan, ya kan, melayani suami, pasti suami juga nggak suka. Oke. So kalau persiapannya baik, ini maksudnya adalah seperti ini. Kalau persiapannya baik dua-duanya bercinta, hasilnya pasti maksimal. Dan saling memuaskan. Yes, dua-duanya pasti akan terpuaskan, orgasme. Wih deh, berat. Nah, Oke. hasil daripada itu, kalau kita bisa lihat di sini adalah hasil dari bercinta yang baik, maka hasilnya apa buahnya? Anak. Oke. Jualan berarti. Ah, Nah, jadi kembali ke jualan nih. ah. Selling is no different than making love. Artinya, bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan, Oke. pasangan kita puaskan, pasti jualan. Ya, jadi ketika kita bisa Memuaskan mereka, calon konsumen kita atau pelanggan kita atau pasangan kita itu tadi, kan pelanggan ini kan pasangan, ya kan pasangan kita. Nah, pada saat kita bisa berhasil melakukan satu kegiatan, memuaskan dia, yakin terjadi transaksi. Iya, setuju. Asal memuaskan. Konsepnya di situ sebetulnya. Bagaimana kita bisa memuaskan? Saya bisa memuaskan Pak Andi. Pasti Pak Andi akan ingat saya terus, Ya. dan pasti saya jualan terus. Ya. Nah, di situ akan terbentuk nanti yang disebut lagi lebih dalam, yang disebut dengan loyalty customer, kan gitu ya. Akan terbentuk itu bagian itu. Ya. Tapi sebelum sampai di situ, kita harus puasin dia dulu, gitu. Pelanggan kita. Dia puas, bukan Anda lemas, Ya. tapi dia puas, pasti akan terjadi Penjualan. transaksi, penjualan. Ya, Jadi betul. konsep dasarnya di situ sebenarnya. Gimana kita bisa memuaskan mereka? Yep. Ya kan? Yep. Jadi ya serve. Ya kan, bukan Serve pengen the people. duitnya, bukan komisinya. Bukan, makanya tadi di depan. Duit itu sebenarnya akan ngikutin. Ya kan? Kalau prosesnya benar. Terjadi transaksi, duit pasti datang. Ya. Tapi bagaimana bisa cepat transaksi? Kita harus puaskan pelanggan kita harus yakinkan dia bahwa kita melayani dengan tulus. Harus tulus, Om. Nggak ada making love itu yang nggak tulus. Kalau nggak tulus namanya perkosa. Ini wisdom 30 tahun di properti, teman-teman. Jadi harus tulus lakukannya. Sehingga kenapa tadi disebut selling is no different than making love? Karena kita layani dengan tulus, ya, dengan hati gitu.
Ya bukan cuma karena duit Ya, gitu, bukan. ya, Tapi karena pada saat kita melayani dengan hati, kita serve the people, dia puas, pasti kita dapat sesuatu. Itu ngikutin ya, duitnya. ya, betul, setuju. Nah, that's why kenapa lu masih mencintai properti dan masih Yes. bertahan. Yes. Karena gue yakin teman-teman yang seangkatan lu juga banyak yang rontok kan, banyak Oh, kuku. ada Ya kan? sebagian. Ya. Om, sebelum kita menyudahi, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman developer yang pengen diskusi mengenai project, ya boleh tuh kontak Om Roni Mongkar. Siap. Ya, wisdom dia 30 tahun kayaknya banyak yang bisa digali gitu ya, bisa di-share gitu kan. Dengan dia sudah bergabung dengan grup-grup besar juga banyak pembelajaran baru ya. Yes. Om, lu ngelihat sebagai lu anak developer nih Om, lu kan banyak mainnya di primary kan. 2022, 2023, what happened dengan project developer? Dari teman-teman sharing dari grup-grup besar kita di Jakarta, Jabodetabek, kita sekarang melihat bahwa pada saat situasi kemarin pandemi terjadi, properti rontok. Umumnya akan terjadi seperti ini hitungannya, kasarannya. Siapa yang bisa bergerak sekarang berkembang, bisa jualan? Perhatikan, Om Andi coba lihat. Developer yang punya trust, itu pasti berkembang. Yang ditrust sama masyarakat? Yes. Pasti berkembang. Naik terus. Pasti masih bisa jualan. Ya. Yang kedua, developer punya captive. Coba perhatikan, developer yang jualan sekarang pasti punya captive market. Iya, betul. Betul? Yang ketiga, dia disupport yang sangat baik oleh internalnya dan eksternalnya. Contoh saja yang gampang kita lihat, primary, apartemen sekarang misalnya, yang gampang nih, paling gampang dilihatnya. Apartemen yang laku sekarang adalah apartemen apalagi kalau yang sudah selesai. Artinya apa? Trust-nya kan ada. Karena walaupun pandemi tetap membangun, diselesaikan. Kedua, apalagi dia sudah punya SLF. Iya, itu yang gampang. Iya kan? Kalau udah punya itu, pasti jualan gampang. Seluruh izin udah lengkap kan gitu. Betul. Nah, jadi di trust punya tadi captive dan support. Apa maksud tadi support internal, eksternal? Eksternal kan support juga berarti. Ya, dengan izin-izin keluar, pemerintah dan sebagainya, itu pasti akan membuat si developer tersebut akan bergerak terus naik. Oleh karena itu, teman-teman yang mungkin juga mendengar di sini di developer, jadilah developer yang dipercaya harusnya. Ya, dari pengalaman yang ada. Kemudian punya captive. Captive itu sebetulnya bisa dibentuk. Dari grup-grup besar punya itu, kalau masih grup kecil bisa dibentuk dari kawasannya. Captive yang ketiga disupport tentunya. Berarti lu salah satunya supportnya adalah bisnis yang seperti Om Handi jalanin. Bertemanlah dengan agent-agent properti. Yes. Ya. Karena dengan contoh saja terakhir satu developer besar di Bogor jualannya itu dari Arebi seluruhnya. Pak Lukas Bong luar biasa sebagai ketua Arebi di situ, ya, menjalankan satu proyek yang sangat baik, berhasil 1, sekian triliun dijual satu hari. Saya tahu. You know that? Yang kaflingnya mahal dilelang, luar biasa. Selamat buat developer itu, Anda luar biasa. Berarti Om, lu pede ya? 2022-2023 developer akan bergerak dong? Pasti. Karena properti bagus ya? Yes. Nah, tadi saya mau bercerita mengenai mana sih yang jalan dulu. Om Andi ngerasain kan waktu itu. Sebelum primary-nya bergerak, secondary-nya bergerak dulu. Of course lah. Gitu kan? Iya. Nah, jadi residensial secondary yang jalan duluan kemarin. Ya, Om bisa dapat 50, 60 M setiap bulan dari secondary. Luar biasa. Sekarang udah mulai masuk nih primary-nya jualan. Iya. Yang landed juga dulu. Iya. High rise building nanti belakangan nih setelah ini. Betul. Ya, baru setelah itu nanti akan bergerak di secondary-nya apartemen atau high rise building. Setuju. Atau mid rise building. Baru nanti primary-nya, baru komersial. Iya, setuju. Nah, jadi gerakannya sih sekarang udah mulai ke residential sebenarnya. Setuju. Jadi mulai berkembang, tapi memang perlu hati-hati juga di 2023 sudah mulai mau masuk election 2024. Politik. Ya, jadi memang dipropertikan selain lokasi, accessibility adalah waktu. Ya. Kapan nih mau dilepasnya sebetulnya. Itu penting. Ya. Oke, teman-teman, kurang lebih pembicaraan kita dengan Bapak Roni Mongkar, seorang konsultan properti, mestinya sih banyak yang kita bisa ambil manfaatnya. Ya, selain pengalaman dia, selain pola pikirnya, kita bisa belajar banyak hal. Thank you Om Roni Mongkar untuk waktunya. Selamat berliburan di Bandung. Siap. Dan kapan kita ngopi-ngopi lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, salam sukses. Salam kolaborasi. Thank you.